Mario Teguh Golden Ways, edisi spesial merayakan ulang tahun Metro TV yang ke-12 bersama menginspirasi bangsa. Kali ini saya ingin bertanya kepada Pak Mario, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai ikhlas dan bersyukur. Tapi tentunya kan setiap pribadi menginginkan lebih, Pak Mario. Ingin mendapatkan yang lebih banyak, lebih besar, lebih jauh. Lalu cara-caranya adalah berupaya. Ada yang bilang juga dengan berdoa. Bisa dibantu, Pak? Terima kasih Mas Ilbram, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Saya janjikan ada 12 points. Yang pertama tadi adalah ikhlas dan bersyukur. Dan poin yang ketiga dan keempat adalah berdoa dan berupaya. Yuk kita uraikan ya. Banyak orang yang kalau rezekinya kurang melebihkan doa, tidak melebihkan upaya. Iya. Ayo. Sholat yang paling banyak dibicarakan untuk tambah rezeki itu sholat wajib atau sunnah? Sunnah. Iya. Nah wajibnya bagaimana? Hayo, itu loh. Logisnya yang paling berdampak bagi rezeki yang wajib atau sunnah? Wajib. Itu loh. Jadi kita terlalu banyak berpikir bahwa Tuhan itu akan memberi lebih kalau doa kita lebih. Padahal upaya adalah doa dalam tindakan. Berarti yuk kita berdoa dan berupaya. Berdoa itu penting bukan karena permintaannya, tapi doa itu tanda kita beriman. Kan ada tuh orang yang berupaya keras rajin pagi, pulang tidak pernah melihat anaknya bangun. Kan ada tuh berangkat anaknya tidur, pulang anaknya sudah tidur. Setelah 3 bulan dia dipanggil om. Nah, ada tuh orang seperti itu, tapi dia tidak berdoa. Bisa kaya nggak? Bisa. Tapi cepat dipanggil KPK. Karena upayanya tidak dituntun oleh kebenaran dalam iman. Nah banyak orang sudah menghadap ke arah yang tepat, gunung emas. Orang beriman. Itu semua sudah merancang dirinya menghadap kepada kemenangan. Sudah, tapi kalau tidak bergerak, akan keduluan orang-orang tidak beriman yang rajin. Ayo, lalu orang yang beriman yang tidak rajin ini mengeluh, mengapa Tuhan tidak adil? Dia penyelundup, peng ini, peng itu. Tapi kaya, sedangkan aku, gitu kan? Ya, malaikat tanya, upayamu mana? Gitu. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita melebihkan doa. Melebihkan upaya. Kalau Anda sudah biasa melebihkan doa, jangan kurangi doa, lebihkan upaya. Karena ketepatan upaya ditentukan oleh ketepatan sikap. Ketepatan sikap dijamin oleh iman. Itu sebabnya dekatlah kepada Tuhan karena orang yang menghadapkan wajahnya kepada Tuhan melihat semua kebaikan. Orang yang menghadapkan dirinya kepada kecelakaan, kesedihan, dia melihat yang buruk dalam hidupnya. Maka hadapkanlah wajah kepada yang benar, pemilik kebenaran Tuhan, lalu upayakan bekerja keras dalam arah yang benar tadi. Kalau kita sudah meminta yang besar kepada Tuhan yang maha besar, minta kekayaan dari Tuhan yang maha kaya, dan bekerja dengan kesadaran bahwa kita adalah pemandangan bagi Tuhan, mudah-mudahan kita menjadi kekasih Tuhan yang dimuliakan dalam rezeki yang lancar mengalir dengan setia. Amin. Yang dicintai dengan tulus dan setia. Amin. Yang namanya harum dan berpengaruh dengan luas. Amin. Dan yang kemudian menjadi rahmat bagi sesama dan alam. Itu. Syukur sekali Pak Mario. Terutama bagian upaya adalah doa dalam tindakan. Super sekali. Saya lanjutkan kepada Anda. Silahkan. Sahabat super yang sudah hadir di studio, ingin langsung bertanya kepada Pak Mario. Silahkan, Bapak. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Al-Amin, saya mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Super sekali, Bapak. Tapi asli saya Boyolali, Jawa Tengah. Oh ya? Nggih. Seringkali kita sebagai manusia sering melakukan kesalahan kepada orang lain. Dan orang lain itu sering sulit untuk memaafkan kepada kita. Nah ketika kita mau menjadi orang nomor 1 misalkan di kampus, menjadi ketua BEM, menjadi kepala departemen. Itu yang harus kita lakukan sebenarnya adalah bagaimana orang lain tersebut percaya kepada kita kembali. Nah pertanyaan saya,
sangat simpel, bagaimana orang-orang yang dulunya kita sakiti sekarang kembali untuk percaya kepada kita dan kembali bahwa mereka ingin kita pimpin gitu. Terima kasih Pak Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, banyak orang hidupnya berlaku seperti salah terus. Ada tuh? Kok aku ini nggak pernah bener sih? Ada yang begitu ya? Tuh, kok salah terus? Kapan sih aku ini dewasanya? Kapan sih aku ini benernya? Salah terus, menyinggung perasaan orang lain, mengatakan sesuatu yang tidak patut. Tapi bagaimana kalau kita mencoba sikap baru yuk hari ini? Yaitu Anda berlaku seperti sudah dimaafkan. Indah sekali kalau Anda sudah berdoa kepada Tuhan, malu meyakini sudah dimaafkan. Oh, berarti aku sudah oke lagi ya Tuhan ya. Gitu. Bukan untuk buat salah baru. Tetapi untuk merasa berhak bagi hadiah bagi orang baik. Banyak di antara kita merasa tidak pantas dapat rezeki baik. Banyak yang merasa tidak pantas dapat pasangan hidup baik. Sehingga statusnya di Facebook, siapa yang mau menerima aku apa adanya. Iya loh? Berarti dia masih merasa belum dimaafkan. Sudah Tuhan Maha Pemaaf. Apa sih kesalahan kita yang bisa mengurangi kebahagiaan Tuhan? Tidak ada. Penyayang sekali Tuhan. Salah-salah. Ya namanya anak kecil tidak mengerti. Tadi sore saya sadari bahwa saya 56 tahun ini, walaupun tidak kelihatan ya. Tapi saya 56 tahun ini bagi Tuhan masih bayi. Sehingga kesalahan-kesalahan saya wajar. Sehingga kalau saya datang Tuhanku, mohon maaf aku bayi 56 tahun. Iya toh? Iya, sehingga kalau aku buat kesalahan mohon dimaafkan, tapi aku sekarang lebih baik. So, mengapa kita tidak berlaku begitu juga kepada orang yang dulu kita salahi? Pertengkaran dengan suami dan istri lama sekali karena masing-masing merasa satu sama lain mendendam. Yuk kalau begitu lepaskan itu. Mulai dari sekarang merasa sudah dimaafkan. Paling polos itu orang yang tidak merasa apa-apa. Ya toh, paling polos. Dia datang, makanan bisa untuk aku. Gitu. Dia tidak merasa dilarang. Ya toh, saya boleh menginap nggak? Saya nggak bawa sarung. Ada sarung begitu. Nah, ya. Pernah nggak punya teman yang seperti itu? Iya. Dan dia banyak yang didapatnya karena dia filsafatnya adalah selama bisa pinjam jangan beli. Kami akan segera kembali sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana. Tetap bersama Metro TV. Terus saksikan Mario Teguh Golden Ways. Tidak ada kejahatan yang mengakibatkan pembalasan lebih kejam daripada menjahati ibunda seseorang.